yang berkenaan masalah sifat at-tawadhu, sifat rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Hatinya yang merendah, bukan dirinya yang merendah, tapi hatinya yang merendah. At-tawadhu. Sebagian para ulama mereka mengatakan ar-rasikhu fil ilm, orang yang kokoh di dalam keilmuannya. Siapa sih orang yang alim sejati itu? Siapa itu orang yang ilmunya itu betul-betul kokoh, menancap di dalam hatinya? Maka dikatakan orang yang kokoh ilmunya itu adalah orang yang mendapatkan di dalam ilmunya terdapat 4 perkara. Ya, dia mendapatkan di dalam ilmunya ada 4 perkara. Yang pertama, at-taqwa bainahu wa bainallah, yaitu dia dapatkan pada ilmunya yaitu sifat takwa antara dia dan antara Allah. Maknanya dia orang yang bertakwa. Antara dia sama Allah, dia orang yang bertakwa. Dia ngerjakan perintahnya Allah bersama dibarengi dengan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Dia tinggalkan itu larangan-larangan Allah dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Nah, orang yang takwa itu adalah tanda kalau dia adalah orang yang kokoh di dalam keilmuannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia dapatkan pula di dalam ilmunya sifat tawadhu antara dia dan antara para makhluknya Allah Ta'ala. Dia punya sifat tawadhu kepada para makhluknya Allah. Tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain, tidak merasa dirinya lebih unggul daripada orang lain, walaupun dia punya ilmu, sedangkan orang yang di hadapannya dia tidak punya ilmu. Dia punya sifat tawadhu. Nah, itu tanda kalau dia orang yang kokoh di dalam keilmuannya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia dapatkan di dalam ilmunya itu sifat zuhud antara dia dan antara dunia. Nah, ilmunya itu menjadikan dia tidak cinta dunia. Dia tidak senang sama dunia. Kerja, cari harta. Tapi harta itu cuma sekedar ada di tangannya, tidak sampai di dalam hatinya. Dia tidak cinta dengan dunia dia. Nah, ini tanda orang yang kokoh ilmunya yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-mujahadata bainahu wa baina nafsih, yaitu dia selalu berjuang antara dirinya dan antara hawa nafsunya. Dia selalu berjuang melawan hawa nafsunya. Dia selalu bersusah payah di dalam mengalahkan daripada syahwatnya. Nah, ini juga termasuk tanda orang itu kalau ilmunya kokoh ya seperti itu. Jadi dikatakan orang alim itu kalau hanya sekedar tahu ilmu ya banyak. Kalau dikatakan orang alim itu adalah orang yang tahu suatu ilmu, ya banyak orang yang seperti itu. Tapi kalau berbicara masalah orang yang alim, kokoh ilmunya betul-betul manfaat, nah, itu kalau dia punya 4 perkara ini. Dia punya takwa kepada Allah Ta'ala, dia punya sifat tawadhu kepada semua makhluknya Allah Ta'ala. Iya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki sifat zuhud, tidak cinta dengan yang namanya dunia. Kemudian yang keempat, dia selalu berjuang untuk melawan daripada hawa nafsunya. Ini adalah kriteria orang yang disebut sebagai orang yang kokoh di dalam keilmuannya. Orang yang pantas dijadikan panutan. Orang yang pantas untuk kita jadikan sebagai rujukan. Itu orang alim yang seperti ini. Kalau cuma sekedar alim saja, ya banyak orang yang alim. Ya bahkan iblis itu juga alim sebenarnya. Kalau berbicara orang alim saja, ya banyak orang alim. Tapi orang yang kokoh di dalam keilmuannya adalah orang yang dia mendapatkan 4 perkara tadi itu. Nah, seperti itu. Kemudian dikatakan juga oleh sebagian para ulama, sifat rendah hati itu akan menarik untuk para saudara cinta kepada dia. Sifat rendah hati itu akan menarik mahabbatul ikhwan, menarik supaya orang-orang di sekitarnya akan cinta kepada dia. Orang kalau dia tawadhu dicintai sama orang. Orang kalau dia rendah hati kepada orang lain, dia selalu hormat kepada orang lain, maka orang lain akan cinta kepada dia. Sebagian ulama juga mengatakan, man tawadhu'a ma'an nas tawadhu'an nasu ma'ah. Orang itu kalau dia bertawadhu kepada manusia, maka para manusia akan tawadhu kepada dia. Nah, gitu. Akan dibalas. Orang kalau dia tawadhu kepada orang lain, maka para manusia akan tawadhu juga kepada dia. Tidak ada orang sombong sama dia. Kalau dia orangnya sombong, ya orang lain akan sombong sama dia.
Tapi kalau orang lain dia tawadhu kepada orang, tidak sombong kepada orang lain, maka orang-orang di sekitarnya juga akan bertawadhu kepada dia, dibalas. Nah, jadi al-hasanah itu balasannya juga sama. Orang kalau berbuat baik, ya balasannya juga baik nanti akhirnya itu. Nah gitu. Makanya orang kalau tawadhu disenangi sama orang, dicintai sama orang. Nah, dikatakan seperti itu. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pernah berkata, bukti yang sangat kuat atas kesempurnaan akal seseorang, yaitu adalah dia suka memuji teman sebayanya. Bukti kalau seseorang itu akalnya sempurna. Apa itu? Dia akan memuji kepada teman-teman yang sebaya sama dia, yang suka duduk bareng sama dia, yang suka bergaul sama dia. Dia tidak malu untuk memujinya. Tapi tentunya memuji itu bukan di hadapan temannya. Kalau kita memuji di hadapan orang itu kan tidak boleh. Memuji orang di hadapan orang tersebut itu kan dilarang, tidak boleh kita. Karena itu adalah diistilahkan juga sama Nabi, memuji kepada orang di hadapan orang tersebut itu ibarat seperti kita melemparkan busur panah kepada saudara kita yang busur panahnya itu ada racunnya, bisa membunuh, itu tidak boleh itu. Nah, tapi kita ketika di belakang teman kita muji si fulan ini di hadapan teman-teman kita, dan itu tidak ada si fulan tadi itu. Nah, ini termasuk tandanya orang itu akalnya sempurna. Maknanya apa akalnya sempurna? Orang kalau dia suka memuji temannya, maka pertanda dia orang yang baik. Dia suka membongkar kebaikan saudaranya. Memuji itu kan berarti kan membongkar kebaikan saudaranya, mengkabarkan kepada orang lain mengenai kebaikan daripada saudaranya. Ini sempurna akal seorang kalau dia kayak gitu. Nah, iya, dikatakan seperti itu. Kemudian, dan termasuk bukti yang kuat yang menunjukkan betapa tawadhu'nya seseorang itu, yaitu adalah ridhonya dia atau relanya dia untuk duduk ada di belakang, padahal dia berhak untuk duduk ada di depan. Nah, iya, termasuk bukti yang kuat, yang konkret, bahwasanya seseorang itu punya sifat tawadhu. Apa itu? Dia rela, tidak malu, hatinya itu tidak gersuloh. Gersuloh itu apa? Tidak protes hatinya. Nah, ridho dia. Ridho kenapa? Ketika dia duduk ada di belakang, padahal haknya dia duduk ada di depan. Itu tanda kalau dia orang tawadhu itu. Orang yang sepantasnya duduk di depan, tapi dia milih duduk ada di belakang, dan dia ridho. Dan dia ridho dengan perbuatan seperti itu. Ridho dalam arti hatinya tidak protes, hatinya dalam keadaan senang. Tapi sebaliknya ada juga orang yang sukanya pura-pura. Apa itu orang yang suka pura-pura? Ya sebenarnya duduknya di depan pantasnya, tapi dia milih di belakang supaya dilihat sama orang, supaya dianggap masya Allah. Tapi hatinya dia gregetan, dia, duh kok malah fulan duduk depan, ana yang duduk depan ini. Itu yang di depan tuh bukan orang alim, ana yang alim. Ini majelis ini yang alim saya ini. Dia batin dalam hati seperti itu. Nah, ini tanda kalau dia orang takabur dia. Nah, tapi kalau dia hatinya ridho, dia tidak marah di dalam hatinya, dia duduk ada di belakang, padahal berhaknya dia duduk ada di depan, tapi dia ridho duduk di belakang, tanda kalau dia orang yang tawadhu. Nah, ini perlu ditanamkan, sifat tawadhu ini perlu ditanamkan. Perlu kita didik diri kita itu untuk tawadhu. Nah, iya, perlu kita didik diri kita untuk tawadhu. Nah, dikatakan seperti itu. Kemudian juga termasuk bukti yang kuat atas ikhlasnya seseorang, yaitu adalah adamu mubalatihi bi sakhatil khalqi fi jambil haq. Ya, termasuk bukti yang kuat atas ikhlasnya seseorang, yaitu adalah dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan marahnya makhluk fi jambil haq, di dalam menegakkan kebenaran. Nah, bukti yang kuat kalau orang itu betul-betul ikhlas ketika berbuat, betul-betul ikhlas ketika berucap, yaitu adalah dia tidak peduli kepada orang mau marah sama dia apa tidak. Yang penting dia mengerjakan perkara yang hak, yang penting dia mengerjakan perkara yang baik, tanpa dia peduli ketika dia kerjakan perbuatan baik orang mau marah apa tidak peduli. Ini tanda dia orang ikhlas. Tapi kalau ada orang mau mengerjakan perbuatan hak, tapi dihalangi sama manusia misalnya,
dihalangi sama orang, akhirnya dia takut dapat murka dari manusia, dia tinggalkan perkara yang hak, berarti ini bukan orang yang tulus di dalam mengerjakan kebaikan, di dalam mengerjakan kebenaran. Tapi kalau dia kokoh di dalam tekadnya dia untuk ngerjakan kebenaran, dan dia tidak peduli mau ada orang marah apa enggak, yang penting ana fi sabilil haq, saya di jalan kebenaran, saya tidak peduli orang mau marah sama saya, orang mau tidak senang sama saya, orang mau mencaci saya, yang penting ana ini ada di jalan kebenaran. Berarti ini orang yang tulus di dalam jalan kebenaran dia ini. Nah ya, gitu dikatakan seperti itu. Orang itu kalau mau tahu buktinya akalnya sempurna, dia tidak malu untuk muji temannya. Orang itu kalau kepengen tahu, bahwasanya orang itu tawadhu apa tidak, yaitu adalah ketika ada orang dia ridho duduk ada di belakang, padahal haknya dia duduk ada di mana ini? Di depan. Ini orang tawadhu namanya ini. Kemudian tanda kalau dia orang ikhlas, dia tidak peduli dengan marahan para makhluk, tidak peduli dengan cemoohan orang ketika dia sedang mengerjakan perbuatan yang baik. Nah, ini tanda kalau dia adalah orang yang ikhlas. Dikatakan gitu sama Muhaddad. Baik. Qala Ibnul Mubarak, Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak beliau berkata, "At-takabbur 'alal aghniya wat tawadhu' lil fuqara minat tawadhu." Nah, ya. Dikatakan sama Sayyidina Abdullah bin Al-Mubarak, sombong kepada orang kaya dan rendah hati kepada orang fakir, minat tawadhu, itu semua adalah sifat tawadhu. Sombong kepada orang kaya, tawadhu kepada orang fakir, itu semua adalah sifat tawadhu. Jadi kalau ada orang dia sombong kepada orang kaya, itu bukan dikatakan sombong, itu tawadhu, itu namanya itu. Iya, sombong kepada orang kaya itu bukan dikatakan sombong, tapi dikatakan tawadhu. Kemudian tawadhu kepada orang fakir, orang-orang miskin, ini adalah bentuk tawadhu juga. Nah, jadi ada kalanya tawadhu itu dalam bentuk kesombongan. Sombong kepada siapa? Kepada orang kaya. Apa maknanya sombong kepada orang kaya? Bukankah sombong itu adalah perbuatan yang tercelah? Bukankah sombong itu adalah penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga? Bukankah di dalam suatu riwayat Nabi SAW beliau mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam dirinya terdapat sifat sombong seberat satu biji sawi, biji wijen, unde-unde itu loh. Satu biji wijen, orang kalau ada sifat sombong di dalam hatinya seberat satu biji wijen, tidak akan masuk dalam surga. Loh, sombong ini kan tercela. Tapi kenapa kok dikatakan sombong kepada orang kaya? Itu adalah bentuk tawadhu. Nah, iya. Nah, dikatakan sama Al-Habib Abdullah Haddad, at-takabbur 'alal aghniya at-tawadhu, kama qala Ibnul Mubarak, huwa ayudhira lil aghniya al-istighna wa adamal hajah ilaihim. Makna tawadhu kepada, makna sombong kepada orang kaya yang dikatakan sama Al-Imam Ibnul Mubarak tadi itu adalah dia menampakkan kepada orang-orang kaya itu, menampakkan apa? Sifat tidak butuh, sifat al-istighna, tidak butuh, wa adamal hajah ilaihim, dan tidak memiliki hajat kepada mereka. Yang dimaksud sombong kepada orang kaya itu adalah tawadhu, bukan gini maksudnya, ana lebih baik daripada dia. Nah, bukan gitu maksudnya. Tapi sombong kepada orang kaya itu adalah tawadhu, maknanya adalah tidak butuh kepada orang kaya. Tidak punya hajat kepada orang kaya, tidak butuh kepada orang kaya. Kalau ada orang kaya lewat, ya podo wae. Mau kaya mau miskin ya dia hormat. Mau kaya mau miskin dia tetap ngajak salaman misalnya, berjabat tangan kepada dia. Tidak ada perasaan butuh kepada orang kaya. Itu makna sombong kepada orang kaya, itu maknanya kayak gitu. Nah, ya, jangan disalahartikan sombong kepada orang kaya, wah ana lebih baik dari dia. Dia punya mobil, ana tidak punya mobil. Dia hartanya banyak, saya miskin. Bukan gitu, itu bukan tawadhu namanya itu. Tawadhu kepada, sombong kepada orang kaya yang disebut tawadhu itu adalah tidak punya rasa butuh kepada orang kaya. Tidak punya hajat kepada orang kaya, kebutuhan kepada orang kaya tidak punya dia. Nah, gitu maksudnya. La ayyara annahu ahsanu minhu batinan aw dhahiran li annahu la yadri man huwal khair indallah.
Bukan maknanya sombong kepada orang kaya itu adalah tawadhu, yaitu adalah dia memandang dirinya lebih baik daripada mereka orang kaya. Bukan maknanya dia memandang kepada orang kaya dirinya itu lebih baik daripada orang-orang kaya, baik secara batin atau secara zahir. Enggak boleh kalau kayak gitu. Orang kalau ada perasaan kayak gitu enggak boleh. Kenapa? Sebab karena dia enggak tahu siapa yang lebih baik di sisi Allah yang mana. Kita atau dia, kita kan enggak tahu. Enggak boleh kita mengatakan gitu. Tapi makna sombong kepada orang kaya itu adalah tawadhu, yaitu adalah tatkala berjumpa dengan orang kaya kita tidak butuh kepada mereka. Nah, itu adalah tawadhu namanya itu. Sombong kepada orang kaya itu tawadhu itu seperti itu. Nah, iya. Nah, coba perhatikan. Kalau ada orang kaya lewat terus kita datang nyembah-nyembah. Hormat, kalau orang kaya dihormati, orang miskin diapakan ini? Nah, dicuekin misalnya. Hati-hati ini. Ini kalau ada orang seperti ini, Nabi juga pernah mengatakan, man tawadha'a li ghaniyyin li hinahu dhahaba thulutha dini. Nabi beliau juga pernah mengatakan, orang itu kalau rendah hati kepada orang kaya karena kayanya. Orang itu kalau rendah hati kepada orang kaya karena kayanya, bukan karena tuanya. Bukan karena dia orang yang berilmu, tapi rendah hati karena kekayaan orang tersebut, maka Nabi katakan sungguh telah hilang 2/3 agamanya. 2/3 agamanya telah hilang dari hatinya. Tersisa cuma 1/3, berarti hampir murtad ini orang ini. Nah, ya, ada orang kaya lewat, disembah-sembah, dicium tangannya wolak-walik. Kalau perusak kakinya dicium sama dia. Nah, iya, orang kaya. Tapi tawadhu'nya karena kayanya. Bukan tawadhu'nya karena dia orang tua, bukan. Bukan tawadhu'nya karena dia orang alim, bukan. Tapi dia tawadhu' kepada si fulan karena si fulan orang kaya, karena kayanya. 2/3 agamanya hilang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita hormat kepada orang kaya karena tuanya ya, karena dia orang tua, tidak apa-apa, memang diperintahkan. Bahkan dikatakan di dalam suatu riwayat, min ta'dhimillahi azza wajal ta'dhimu dhi syaibatil muslim. Nah, iya, dikatakan di dalam suatu riwayat termasuk memuliakan Allah Ta'ala itu adalah memuliakan orang tua yang muslim. Tidak apa-apa. Nah, ada orang kaya tua, kita hormati karena tuanya, bukan karena kayanya. Kalau karena kaya tidak boleh. Cium tangannya karena dia orang tua, itu tidak apa-apa. Atau cium tangannya karena ilmunya, itu memang diperintahkan kita hormat kepada ulama. Tapi kalau cium tangannya karena kayanya, itu yang dilarang. 2/3 agamanya sungguh telah apa? Telah hilang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadu billah min dzalik. Jadi makna sombong kepada orang kaya itu adalah tawadhu, itu adalah tidak ada perasaan butuh kepada orang kaya. Bukan maknanya dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang kaya, bukan. Karena sejatinya tidak ada orang yang tahu siapa yang lebih baik di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan seperti itu. Kemudian bagaimana dikisahkan? Iya, di dalam beberapa kisah berkenaan daripada tawadhu'nya orang-orang yang soleh. Sayyidina Urwah bin Zubair, beliau pernah berkata, siapa itu Sayyidina Urwah bin Zubair? Sayyidina Urwah ini adalah cucunya Sayyidina Abu Bakar. Karena ibu beliau adalah Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Jadi Sayyidina Urwah ini adalah cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, minat tabi'in, termasuk seorang tabi'in beliau. Nah, Sayyidina Urwah ini pernah suatu saat melihat Sayyidina Umar Ibn Khattab. Beliau melihat Sayyidina Umar Ibn Khattab dalam keadaan ala atikihi kirbatuma. Itu dalam keadaan Sayyidina Umar itu ada di tengkuknya atau di lehernya itu beliau kalungkan ada girbah. Girbah itu wadah air yang terbuat dari kulit kambing. Nah, beliau bawa girbah, ya wadah air yang terbuat dari kulit kambing itu beliau cantolkan ada di lehernya. Padahal ketika itu Sayyidina Umar itu Amirul Mukminin. Beliau adalah khalifahnya Rasulullah pada saat itu. Nah, iya. Sayyidina Urwah ngelihat Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, beliau bawa cantolkan ada di lehernya, iya, tempat air yang terbuat dari kulit kambing. Maka ketika itu Sayyidina Urwah beliau berkata, ya Amirul Mukminin, la yanbaghi laka hadza. Wahai Amirul Mukminin, tidak seyogianya di leher engkau ada seperti ini, wahai Sayyidina Umar. Engkau Amirul Mukminin, engkau pemimpin kami.
Engkau ini adalah presidennya kami. Tidak sepantasnya di leher engkau ada seperti ini wahai Sayyidina Umar. Maka apa jawab Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an? Lamma atadni al-wufudu bisam'i wa ta'ah dakhalat fi nafsi nakhwah. Ya, kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, wahai Urwah, kamu perlu tahu. Pernah ketika suatu saat ada beberapa delegasi yang datang kepada saya dan mereka hormat, taat kepada saya, maka ketika itu masuk di dalam hati saya ada perasaan nakhwah. Masuk di dalam benak hati saya ada perasaan nakhwah. Nakhwah itu perasaan sombong. Ada perasaan sombong di dalam hati saya, fa'ahbabtu an aksiraha. Maka ketika itu saya ingin gimana caranya sifat sombong itu saya pecahkan. Saya hilangkan di dalam benak saya. Wa madha bil girbah ila hujrati imra'ati minal ansar. Dan ketika itu kata Sayyidina Umar, beliau bergegas membawa girbah tadi itu datang ke kamar seorang wanita daripada Ansar, kemudian tempat air wanita itu dipenuhi dengan girbahnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang delegasi ini perwakilan dari beberapa daerah datang kepada beliau untuk taat, untuk berbaiat kepada beliau, di dalam hati beliau ada perasaan wah gitu ya. Nahwah itu kayak perasaan wah gitu, iya. Maka ketika itu ya Allah, tidak boleh ada perasaan ini, harus dihancurkan ini. Lekas beliau ambil girbah, ditaruh ada di lehernya. Beliau mengenakan itu sebagai bentuk supaya untuk beliau tawadhu, tidak boleh ada sombong ini. Beliau rela untuk datang ke rumah para wanita-wanita Ansor, itu rumah-rumah mereka yang airnya sudah habis, itu dipenuhi dengan air yang ada di girbahnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Padahal ketika itu Sayyidina Umar ini seorang khalifah. Yang namanya khalifah pantasnya mengenakan pakaian yang mewah. Yang namanya pemimpin pantasnya menggunakan pakaian yang bagus. Tapi didapati Sayyidina Umar itu beliau mengalungkan girbah. Girbah itu biasanya dicantolkan di pintu-pintu itu loh. Nah, orang Arab itu kalau ada girbah tadi itu biasanya dicantolkan di pintu, tidak ada yang dibawa di leher itu. Tapi beliau rela menggunakan seperti itu untuk mendidik dirinya supaya tidak muncul sifat apa ini? Sifat sombong. Ini dalil. Para aulianya Allah Ta'ala itu mereka bukan orang-orang yang maksum. Para sahabatnya Nabi SAW, mereka bukan orang-orang yang maksum sebagaimana para Nabi. Enggak, mereka bukan orang yang maksum. Tapi mereka itu orang-orang yang dijaga sama Allah. Setiap kali mereka salah, langsung sadar mereka. Makanya Sayyidina Umar tadi ketika mendapatkan dirinya ada perasaan wah, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, lekas ingin beliau hancurkan itu perasaan. Dengan cara apa? Beliau kalungkan girbah itu ada di leher beliau. Nah, ini mujahadah ini, melawan hawa nafsu. Nah, iya, seorang alim yang rosih, yang kokoh ilmunya, seyogianya dia harus berbuat seperti itu. Nah, iya, ini bagaimana tawadhu'nya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian pernah juga Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi SAW. Itu ketika beliau sedang lewat dengan suatu kaum minal masakin, daripada orang-orang miskin. Dan ketika itu Sayyidina Hasan beliau jadi khalifah. Beliau ketika melewati ada sekelompok orang daripada orang-orang miskin, yas'alunan nas 'ala thariq, yang mana orang-orang miskin tersebut biasanya sehari-harinya itu adalah minta-minta kepada orang ada di tengah jalan. Ya, orang-orang yang ngemis kepada para manusia di pinggir jalan. Maka ketika beliau melewati sekelompok orang-orang fakir, sekelompok orang-orang miskin yang sehari-harinya mengemis, waqad natharu kisaran 'alal ard wa huwa 'ala baghlatih, dan ketika itu dalam keadaan orang-orang miskin itu dia beberkan itu apa? Membentangkan ya. Nah, mereka membentangkan ada sepotong kain di atas tanah gitu. Sedangkan Sayyidina Hasan itu beliau ada di atas bagelnya. Bagel itu tunggangan peranakan kuda dengan keledai. Ukurannya di bawah kuda tapi di atas keledai. Itu namanya bagel. Mereka sedang membentangkan kain ada di atas tanah orang-orang miskin tadi itu. Sedangkan Sayyidina Hasan sedang ada di atas bagelnya tadi itu. Iya. Maka ketika beliau melewati orang-orang fakir tadi itu, sallama alaihim. Maka dengan tawadhu'nya beliau, dengan adab akhlak ahlul baitnya Nabi SAW, beliau tidak malu untuk mengucap salam kepada mereka orang-orang fakir miskin.
Tidak malu untuk salam kepada mereka. Assalamualaikum. Beliau mengucap salam. Ya. Faraddu alaihi salam. Maka mereka ketika itu membalas salam kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Iya. Maka ketika itu mereka orang-orang miskin itu mereka berkata, "Halummal ghidha ya ibna Rasulillah." Wahai cucunya Nabi, ayo engkau ikut gabung bersama dengan kami, ayo ghidha, makan siang bersama dengan kami ini. Ayo engkau turun, gabung bersama dengan kami, duduk bareng dengan kami, makan siang bersama dengan kami. Faqala na'am innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Kemudian beliau mengatakan, iya saya akan turun. Beliau turun seraya mengatakan Allah tidak cinta kepada orang-orang yang sombong. Maka ketika itu beliau turun dari tunggangannya, duduk bersama dengan mereka, makan bareng bersama dengan mereka. Seorang khalifah, seorang cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak malu diundang makan bareng sama orang-orang fakir, bukan diundang di restoran, bukan diundang makan ada di rumahnya, tapi makan ada di pinggir apa ini? Pinggir jalan. Beliau turun saya mengatakan innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak cinta dengan orang-orang yang suka sombong. Beliau turun kemudian beliau makan bareng bersama dengan mereka. Wa aqbal ya'kul thumma sallama alaihim wa raqib. Maka setelah beliau makan, beliau mengucap salam kepada orang-orang fakir, kemudian beliau naik tunggangan, beliau melanjutkan lagi perjalanannya. Nah, ada riwayat yang lain mengatakan setelah beliau lanjutkan perjalanannya, selang beberapa saat beliau memanggil mereka itu orang-orang fakir itu untuk datang ke rumah beliau. Nah, seraya beliau mengatakan, kalau tadi siang kalian menjamu saya, malam hari ini saya yang akan menjamu kalian. Dijamu dengan makanan yang banyak sama Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, ya, ini orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Iya, tidak malu kepada siapapun juga. Kalau diundang sama orang, tidak memperdulikan keadaan orang yang undang itu orang kaya atau orang miskin, enggak. Bahkan rela untuk duduk ada di pinggir jalan makan bersama dengan mereka. Ya, begitu juga datuk beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang lebih tawadhu lebih daripada Rasulullah. Nah, ya, tidak ada orang yang tawadhu lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Nabi itu didatangi oleh beberapa wanita? Ya, wanita itu berkata sama Nabi, "Wahai Nabi, kalau mereka orang-orang laki, mereka beruntung bisa duduk bersama dengan engkau. Engkau bisa memberikan nasihat kepada mereka. Kapan engkau akan ngasih nasihat khusus untuk kami para wanita?" Nah, ya. Kapan engkau akan memberikan waktu khusus untuk kami? Kata para wanita. Maka Nabi katakan terserah. Mau dimanapun, mau di pinggir jalan atau di tempat manapun juga, saya akan duduk bersama dengan kalian untuk memberikan nasihat. Nabi tidak malu. Nah, iya. Ada juga seorang wanita datang sama Nabi, "Ya Rasulullah, saya ada hajat kepada engkau." Iya. Di mana saya bisa mengutarakan hajatku ini kepada engkau ya Rasulullah? Iya, tanya si wanita itu. Nabi mengatakan, "Terserah engkau wahai wanita. Kamu mau pilih jalan manapun juga, kamu pilih tempat dimanapun juga yang kamu inginkan supaya aku bisa menunaikan hajat kamu, terserah dimanapun juga." Si wanita milih ada di pinggir jalan. Nabi tidak malu untuk menunaikan hajat seorang wanita itu ada di pinggir jalan. Tidak ada gengsi. Tidak ada perasaan apa ini? Gengsi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Ini seorang yang alim ya harus seperti itu. Orang kalau dia punya ilmu itu ibarat seperti padi yang apa ini? Nah, yang sudah matang itu, yang sudah siap panen itu. Semakin padi itu semakin berat, semakin apa ini? Merunduk. Tapi kalau baru muncul dekek ini padi ini. Tapi semakin benihnya berisi semakin apa ini? Merunduk. Begitu juga orang yang berilmu. Kalau ilmunya cuma di lisan aja ya masih baru muncul itu. Ya, ilmunya kalau baru di lisan aja itu baru apa ini? Muncul dekek dia. Tapi kalau sudah masuk dalam hati semakin apa ini? Semakin merunduk. Nah, itulah orang-orang soleh mereka seperti itu. Ya, semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua insyaallah minal mutawadhi'in, termasuk orang-orang yang tawadhu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.